Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Generasi Gemar Menyontek. Masihkah kamu gemar menyontek? Seperti yang kita semua ketahui bahwa saat ini baik siswa maupun mahasiswa banyak yang masih mempunyai kebiasaan buruk ini, yaitu menyontek. Cheating atau menyontek. Menyontek diartikan sebagai tindakan bohong, curang, penipuan, guna memperoleh keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Menyontek juga dapat diartikan sebagai tindakan menyalin atau mengkopi hasil pekerjaan orang lain dengan cara tertentu. Perilaku buruk ini sangat susah dihilangkan, seakan menjadi tradisi turun-temurun di kalangan siswa atau mahasiswa. Menyontek biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak siap untuk menghadapi ujian. Banyak siswa yang memilih mencari jalan pintas dengan pertimbangan daripada mempelajari sesuatu yang belum tentu keluar saat ujian, lebih baik mencari bocoran soal. Alasan yang kedua, kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri. Sebenarnya, siswa yang bersangkutan sudah belajar teratur, tetapi ada kekhawatiran akan lupa lalu akan menimbulkan kefatalan, sehingga perlu diantisipasi dengan membawa catatan kecil. Alasan yang ketiga, takut mendapatkan nilai yang jelek. Alasan yang keempat, tidak ingin berusaha sendiri atau malas. Ingin mendapatkan nilai yang tinggi tetapi tidak bersedia mengimbangi dengan belajar keras atau serius. Alasan yang kelima, adanya kesempatan atau pengawasan yang kurang tepat. Adanya peluang karena pengawasan yang tidak ketat. Alasan yang keenam, kurangnya pendidikan moral pada anak. Adapun dampak dari menyontek, yang pertama, hilangnya rasa percaya diri sendiri. Orang yang menyontek adalah orang yang tidak percaya diri. Semakin sering dia menyontek, semakin berkurang rasa percaya dirinya kalau dia bisa mengerjakannya sendiri. Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menerima pelajaran. Sayangnya, sebagian orang ada yang malas menggunakan kemampuannya itu. Dampak yang kedua, kesusahan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampak yang ketiga, malas belajar. Orang yang suka menyontek tidak akan punya motivasi belajar yang tinggi. Mereka justru semakin malas belajar dan mengandalkan contekan ketika menghadapi ujian. Akibatnya sangat jelas, pelajar dan mahasiswa seperti ini mungkin bisa dapat nilai bagus, tapi pasti tidak bisa menguasai ilmu seharusnya mereka tahu. Dampak yang keempat, membohongi diri sendiri dan orang tua. Menyontek memerlukan kebohongan untuk menyukseskan misinya. Orang yang biasa menyontek akan biasa pula berbohong. Mereka menjadi orang yang terbiasa tidak jujur kepada diri sendiri dan orang lain, khususnya orang tua mereka. Tentu kebiasaan bohong ini akan sangat berbahaya karena mereka bisa menjadi orang yang tidak dipercaya perkataannya. Dampak yang kelima, tidak sesuainya antara kemampuan dan hasil. Di mana sebenarnya kemampuan orang yang menyontek tidak sebaik itu, namun ilusi nilai tinggi membuatnya tidak belajar dan berkembang. Dampak yang keenam, menularkan kebiasaan buruk. Ada yang mengibaratkan menyontek itu dengan penyakit yang bisa menular ke semua orang. Jika melihat teman sekelasnya bisa menyontek, tetangga kiri dan kanannya pun pasti akan mengikuti. Kebiasaan buruk ini pun menular dan menyebar ke seantero kelas, bahkan bisa juga menular ke kelas lain. Dampak yang ketujuh, terlalu bergantung kepada orang lain. Dampak yang kedelapan, menghalalkan segala cara. Mereka akan menjadi orang yang malas, suka bohong, menghalalkan segala cara, tidak percaya diri, dan menjadi contoh yang buruk bagi teman-temannya.
Selanjutnya, cara menghilangkan kebiasaan menyontek. Yang pertama, memberikan wawasan tentang bahaya menyontek. Berikan penjelasan tentang keburukan menyontek kepada siswa. Tanamkan pada anak bahwa menyontek itu tak akan menyelesaikan masalah. Alih-alih menyelesaikan masalah, kalau dibiarkan terus-menerus, bagaimana anak akan menjadi pandai dan rajin belajar kalau untuk mendapatkan nilai baik cukup dengan menyontek? Cara yang kedua, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Kejujuran menjadi barang yang langka di negeri kita saat ini. Padahal menanamkan sikap jujur adalah solusi jitu meminimalisir kebiasaan menyontek pada siswa. Berikan penjelasan bahwa nilai akademis bukan satu-satunya penentu dari kesuksesan mereka di masa depan. Namun, yang lebih penting adalah moral yang baik, sebab sebaik apapun prestasi akademik siswa, jika tidak diimbangi dengan sikap terpuji, maka prestasi tersebut akan sia-sia. Cara yang ketiga adalah memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar. Setiap usaha dan hasil yang sebaiknya diapresiasi walaupun masih belum memenuhi standar Bapak atau Ibu guru tetapkan. Hal ini dapat menghindari siswa dari perasaan rendah diri dan menimbulkan rasa percaya diri yang lebih untuk mereka. Dengan terus mengapresiasi hasil usaha siswa, akan memberikan dorongan yang kuat bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Cara yang keempat, memberikan banyak latihan soal pada siswa. Mencari tahu dan mengatasi kendala belajar siswa. Bisa saja siswa kurang mengerti penjelasan guru atau masih perlu berlatih soal-soal lebih banyak. Memperbanyak soal-soal pelajaran dapat mengasah kemampuan intelektual siswa. Dengan begitu, hal ini akan sedikit mengurangi frekuensi menyontek dari seorang siswa. Bantu siswa agar dapat mencapai nilai akademis sesuai dengan kemampuannya dan rajin-rajinlah memberikan motivasi kepada mereka. Cara yang kelima, jadilah guru yang tegas. Pada akhirnya, guru adalah faktor penentu dalam mengatasi kebiasaan menyontek pada siswa. Bapak atau Ibu guru harus melakukan beberapa langkah penanggulangan seperti menjauhkan tempat duduk atau menyingkirkan segala catatan dan gadget saat ujian berlangsung. Namun, jika ada siswa yang tetap ketahuan menyontek, diharapkan untuk segera memberikan sanksi tegas, sehingga kebiasaan menyontek dapat diberantas hingga tuntas. Bapak atau Ibu guru dapat melarang siswa ikut ujian, dikeluarkan dari ruang ujian, hingga mengerjakan ujian di ruang kepala sekolah. Selanjutnya, menyontek perbuatan dosa, menanamkan kebenaran firman Tuhan bahwa menyontek itu adalah perbuatan dosa. Pasang slogan anti menyontek atau kata-kata untuk menanamkan kejujuran pada siswa. Pasang di tempat-tempat yang sering dilalui siswa dan mudah dilihat sehingga mereka merasa untuk selalu diingatkan. Stop menyontek. Meskipun dapat nilai bagus, jika hasil menyontek tidak akan membuat diri puas karena bukan hasil kerja keras sendiri. Rasa gelisah dan tidak tentram terasa di dalam hati karena sudah melakukan kesalahan dan dosa. Kenapa tidak jujur aja dengan mengerahkan kemampuan yang terbaik? Apapun hasilnya, itulah hasil kerja sendiri yang diperoleh dari kemampuan dan usaha terbaik. Menyontek tidak akan membuat kita menjadi pintar. Jelas, menyontek membuat malas belajar. Nilai tinggi yang didapat ternyata tidak menunjukkan kemampuan. Tidak disadari, ternyata kemampuannya semakin tertinggal dan semakin malas untuk belajar. Jadi, dengan menyontek, kita akan tetap dalam kebodohan. Jika menyontek dilakukan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan, dan hati menjadi tidak peka, terbiasa untuk tidak jujur dan berbuat dosa. Ini akan menjadi kebiasaan dan membentuk karakter generasi penerus calon pemimpin masa depan yang kehilangan idealismenya. Pemimpin yang berpikir pragmatis, yang lebih mendahulukan kepentingannya dan juga golongannya terbentuk karena kebiasaan menyontek sewaktu di sekolah. Oleh sebab itu, hentikan kebiasaan menyontek dan mulailah belajar sungguh-sungguh agar bisa menjadi remaja pilihan dengan keunggulan pada kemampuan kognitif maupun efektifnya, sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk berubah menjadi lebih baik.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.